Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Kaisam waras. Wis, Kaisam lagi di kamar, ya kan? Karena tahu sih, ya kan, puasa jadi ya wis boleh di kamar, coy. Wis, masya Allah, berkabar Allah, masya Allah. Semoga kalian juga masih terjaga puasanya. Gimana nih? Lagi pada ngapain? Lagi lemes Kaisam. Lagi merangkai mau buka puasa apa. Buka puasa mah nggak usah mewah-mewah. Kayak menu hari ini tuh masak ini dadar telur aja wis, yang simpel-simpel aja, yang penting enak ya. Ada, masya Allah, sama sambal terasi itu tinggal nyelonot aja. Aduh, udah ngebayangin dulu. Astagfirullahaladzim, sabar. Gimana? Aduh, kita mau bahas apa hari ini? Wis, bagian lemas juga. Ayo, semangat. Kita doakan dulu teman kita yang lagi sakit, semoga Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang lagi sedih, jangan sedih aja ya cuy. Teman Kaisam yang masih punya banyak hutang, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Oke, hari ini kita bahas apa? Hari ini Kaisam mendapatkan satu telepon di mana, aduh kok bisa gitu ya? Kok bisa nalarnya itu nggak sampai ke sana gitu? Kok bisa kita tuh mempercayai orang aja tanpa mencurigai diri kita sendiri, ya kan? Terkadang berbuat baik pun nggak selamanya baik ya cuy, ya kan? Jadi ceritanya cuy, aduh ini emak-emak ya cuy ya, ini buat mama di luar sana ya yang masih polos lugu, jangan hanya karena kasihan gitu kita menjerumuskan visa kerja kita sendiri. Asli ya cuy, ini Kaisam juga membengongkan, loh kok bisa sih kamu mauan gitu kan. Jadi ceritanya si pekerja migran ini ya sudah apa namanya, ya bukan muda lagi ya, umurnya di atas 40 tahunan, dimana pekerja migran ini kita sebut aja Mbak A. Si Mbak A ini punya majikan itu baik, jaga nenek kakek cuy. Si Mbak A ini ceritanya bertemu pekerja migran lainnya. Nah, dia ini menjual handphone iPhone loh cuy, itu loh apa namanya, bengko growak. Apa namanya, apel bosok. Ya kan, yang udah kemakan itu Apple ya, handphone Apple. Jadi handphone Apple ini kan ada pelacak ya cuy ya. Kalau kalian nggak tahu dan nggak ngerti, handphone Apple itu kalau hilang itu bisa dilacak cuy. Kalau pelacak lokasinya ini diaktifkan oleh si pemilik handphone. Nah ceritanya si Mbak A ini didatangi temennya ya cuy ya, nggak terlalu kenal, cuma dia ini nangis karena butuh uang 2000 Hongkong dolar cuy. Handphonenya masih bagus Apple, ya kan, namanya juga emak itu ya, handphone bagus, terus dia juga punya handphone, tapi handphonenya nggak sebagus yang dia tawarkan itu. Bu, ini saya butuh uang sekali bu, saya mau jual handphone bu, tolongin saya harus ada uang segini. Ya nggak tahu ya untuk apa uangnya, cuma kebetulan pada waktu itu si Mbak A ini ada uang, ya kan. Berapa ini handphone, ya kan, ibu nggak punya duit, nggak apa-apa bu, berapa aja, ya kan. Tadinya sih nawarnya 4.000 cuy, cuma karena Mbak A ini buka dompet dan cuma ada 2.000, ya diterima aja 2.000, ya kan. Dipikirnya Mbak A handphone masih bagus, ya kan, apalagi Apple gitu kan, tanpa ada curiga nih ini handphonenya siapa gitu cuy ya. Jadi antara iba dan pengen memiliki handphone ya, ini kan dua yang gimana gitu ya kan. Ini kalau saya nggak butuh bu, nggak mungkin saya jual dengan air mata buayanya itu si mbak yang jualnya. Akhirnya ya udah ibu beli. Ibu beli katanya cuy. Jadi akhirnya 2.000 itu dikeluarkan dari dompetnya, kretek ya kan, dibuka, diambillah duit 2.000. Ya udah nih saya beli, ya kan. Di situ cuma handphone sama chargernya aja, ya kan. Handphonenya warna putih, Apple ya cuy ya, tapi tipenya nggak tahu karena ibu ini bener-bener awam soal masalah handphone. Akhirnya ya udah, pikirnya si ibu An ya, Mbak An ini handphone nih banyak digunain orang-orang gitu, di ngecek gitu ya cuy ya, gak bisa gunainnya. Dibuka sih buka cuy, handphonenya tuh buka, maksudnya tuh cuma bisa foto apa dan lain-lainnya. Cuma untuk membuka aplikasi untuk masuk ke Apple Store-nya ini kan harus menggunakan sidik jari ya, atau enggak pakai password, atau enggak pakai Apple iCloud-nya ya cuy ya. Tapi kan dia nggak ngerti, jadi handphone itu ngelambruk cuy di rumahnya si Mbak A, ya kan. Itu si Mbak A tibanya ya orang nggak
ada nggak punya duitnya ya cuy ya. Dia berpikir nih, gimana caranya saya dapat duit, ya kan? Ya udahlah, saya mau gade aja ini handphone. Soalnya dia ini pengen handphone ini tuh buat anaknya yang ada di rumah kalau dia cuti ke Indonesia. Awalnya sih seperti itu cuy. Jadi dia ini memang tidak sengaja untuk dijual. Ya wis lah, nanti buat anak saya aja. Tapi pada hari itu karena si Mbak A ini butuh duit, akhirnya tanya-tanya lah sama teman, saya gade handphone dong, nanti saya ambil, pokoknya saya ambil deh handphonenya, ya kan. Akhirnya si Apple ini yang tadi itu ya, transaksinya 2000, dibawalah ke salah satu pegadaian emas. Pegadaian emas itu ternyata menerima handphone juga, ya kan, dengan perjanjian 4 bulan ditebus nih handphone, ya kan. Akhirnya handphone itu masuk ke pegadaian itu dapat 2000, ya kan. Sebenarnya tadi bayarinnya 2000, dia juga dapatnya 2000 gade. Berarti kan handphonenya ini kan otomatis di atas harga 6000 pastinya. Orang gade aja masih 2000 kok, ya kan. Emang pertanyaannya, ada tempat gade cuy? Ada, Kaisam, jangan salah, di sana tuh nerima gadean handphone, ya kan. Apalagi teman-teman kita tuh handphonenya tuh bagus-bagus, Kaisam. Masya Allah, kita itu sukses ya jadi pekerja migran. Handphone kalian apa cuy? Nah, singkat cerita nih, telatlah si Mbak A ini, singkat cerita ya, 4 bulan nih mau nebus. Ini kan perjanjiannya 4 bulan itu harus ditebus. 4 bulan ini nggak bisa ditebus, telat sebulan. Jadi ke 5 bulannya ini Mbak A baru chat tuh si pegadaian itu, Mbak, saya mau ambil ya handphonenya. Iya, datang aja katanya. Pas begitu datang, ngomong nih si pegadaiannya, tunggu ya, handphone kamu bukan di sini. Loh Mbak, itu kan handphone saya, kenapa Mbak kasih ke orang? Kenapa kalau dijual ke orang Mbak nggak ngomong sama saya? Ini masih polos.com ini si Mbak A. Akhirnya apa cuy? Akhirnya selang begitu si pegadaiannya ini, gak tahu telepon siapa, datang laki-laki. Tapi dia ini nggak menunjukkan bahwa dia ini polisi cuy. Dia mendekati si Mbak A, ngomong, saya polis katanya, sambil bisik-bisik sama Mbak A, I'm polis gitu, kamu ikut saya. Ngeri nggak sih? Ngeri nggak? Dia Mbak A sini kaget, kenapa Pak? Salah saya apa Pak? Ya kan? Tapi nggak diborgol ya cuy ya. Dia suruh ikuti polisi itu sampai di kantor polisi. Nah di situ apa yang terjadi? Apa Kaisam? Jadi handphone tadi itu ada yang melaporkan bahwa hilang. Itu artinya dugaannya nih, tadi yang ngejual ke Mbak A, kita nggak pernah tahu Mbak itu mencuri atau pemilik handphone itu ketinggalan, ada yang ngambil terus dijual ke Mbak A. Ini imbasnya si Mbak A nggak tahu apa-apa, udah pakai handphone Apple aja nggak bisa, ya kan. Akhirnya si Mbak A ini diinterogasi lah di situ, di salah satu ruangan ya cuy ya. Ya sempat sih Kaisam saya masuk sel gitu. Selnya kan ya kayak ruangan gitu. Terus ngomong polisinya, ini handphonenya ada yang melaporkan hilang, ya kan. Hilangnya sih sebenarnya ya cuy ya, udah lama ya kan. Tapi pertanyaannya kenapa nggak nyari Mbak A ini ke alamat majikan, kan ninggalin KTP di pegadaian itu ya cuy ya. Jadi polisi itu begitu laporan, ini pemilik handphonenya kan dilacak, handphonenya ternyata ada di pegadaian itu cuy. Bisa kedeteksi iPhone. Maka dari itu hati-hati kalian ya. Nah, si Mbak A ini ngomong, saya nggak nyuri Pak, saya nggak ngambil. Kalaupun saya itu mencuri itu handphone, kenapa saya ambil lagi? Ya udah aja sih saya jual. Ibaratnya kalau sudah menjadikan duit gade nih aja ya. Kan udah nih, kalau misalkan memang Mbak A ini memang benar-benar ngambil, ya udah digade, nggak usah diambil lagi. Toh kenapa Mbak A ini ngambil lagi? Karena dia merasa bahwa handphone itu dia beli gitu. Iya kan? Cuma kesalahan kita apa? Saat kita melakukan transaksi tidak ada bukti. Tidak ada yang menyatakan bahwa uang kita itu ke dia gitu. Bahkan orang yang meminta tolong ke kita aja lupa kita mukanya kayak gimana. Saking apanya, saking baiknya hati mama ini untuk menolong. Ya kan? Ini menolong yang tidak tepat sasaran itu seperti itu. Jadi polisi ini menginterogasi. Oh ya udah, ayo kita ke rumah kamu. Digeledah rumah majikannya cuy. Ya kan? Karena tidak ada yang mencurigakan. Jadi si polisi ini ngomong sama Mbak A, kamu ngomong sama kakek nenekmu kalau aman-aman aja gitu ya. Nah, dikasih surat pembebasan, jadi tahanan luar ya cuy, yang meninggalkan jaminan beberapa uang, terus wajib lapor. Kamu tahu nggak, kasusnya masih belum selesai sampai 8 bulan berjalan. Lalu timbul pertanyaan, Kaisam saya jutking nggak nanti? Nggak bisa ya, karena mbaknya masih tahanan luar, sampai benar-benar menyatakan mbaknya ini tidak terbukti mencuri. Sedih ya kalau kayak gini ya. Ini kita nih kadang kita nggak tahu informasi, atau kita tuh memang
bisa dimanfaatkan sama orang sih ya cuy. Sini dengerin kayak Tisam ya. Jadi kita doakan kasus mbaknya ya yang sekarang itu dituduh ya cuy ya. Ya semoga aja sih bulan depan besok dia pelaporan lagi, semoga aja clear ya. Semoga aja mbaknya saat datang di polisi, kalau misalkan memang benar mbak ini tidak mencuri ya cuy ya, saat pelaporan bulan depan polisi menyatakan sudah Cece, masalah clear. Masya Allah, semoga ya cuy ya, amin ya robbal alamin. Kita doakan ya cuy ya, kita bantu doa kalau misalkan memang iya. Oke. Semoga Allah kun fayakun aja ya. Amin ya robbal alamin. Sedih Kak Isam tuh kalau kayak gitu, sedih. Ayo kita bahas cuy. Fenomena membeli handphone yang tanpa jelas ini dari mana asal usulnya, kita patut mencurigai. Apalagi ini handphonenya Apple Samsung yang udah canggih ya cuy ya. Dia itu ada finger security-nya, ada sidik jari security, bahkan pelacak handphone ini juga sudah terpasang di handphonenya. Jadi kalian jangan macam-macam. Begitu kalian menemukan handphone, langsung laporkan ke polisi. Polisi, saya dapat nih handphone ini. Ya kan? Nah, karena apa? Karena saat kita menemukan barang temuan cuy, kita laporan ke polisi, terus nggak ada nih pemilik handphone. Handphone itu pasti akan dikembalikan ke kita dalam kurun waktu 5-6 bulan. Kalau nggak ada yang ngaku itu handphone itu jadi milik kita cuy. Kalau sistemnya di Hong Kong seperti itu. Tapi jangan pernah kamu mengambil barang yang bukan punya kamu gitu. Takutnya seperti ini. Takutnya pemilik handphone melaporkan ke polisi, Pak, handphone saya hilang. Ini tempatnya ada di sini. Karena bisa dilacak. Iya kan? Nah, kayak kasusnya Mbak A ini. Apakah mungkin polisi itu mempercayai omongannya Mbak A kalau Mbak A ini membeli, sedangkan bukti nggak ada? Inilah kelemahan kita cuy. Ya, maka dari itu emak-emak dengerin kayak Tisam ya. Kalau nemu handphone, kasihkan ke polisi. Biar polisi yang bertindak. Oke? Jangan pernah menguasai aset orang lain di Hong Kong. Karena saat kalian sudah mentok dengan hukum Hong Kong, nggak ada cuy. Nggak bisa, kalian nggak akan lolos dengan visa kalian. Kalian pasti akan jadi tahanan luar. Ingat, ini Mbak A masih beruntung. Majikannya masih membackup. Bayangkan kalau kamu. Nggak jaminan. Bener nggak? Bener Kak Isam. Sampai durasinya panjang, Kak Isam nggak berhenti ngomong. Terus nggak apa-apa. Yang penting dengerin Kak Isam ya, mama ya. Terus kalau misalkan ada nih yang tiba-tibanya, jual handphone dong, segini aja, mana risitnya gitu. Ada nggak? Iya kan? Bener-bener punya kamu nggak? Saya takut gitu. Ya kan? Dari sini nih penjual-penjual handphone pada marah sama Kak Isam. Wah, kurang ajar ya Tisam ini, membuat jualan saya nggak laku. Maka dari itu sih nggak apa-apa ya cuy ya. Ya kan? Kalian beli di toko yang resmi aja. Ya, kalau misalkan kalian pengen beli Apple, kamu datang ke toko resminya. Tabung uang. Dapatkan handphone yang baru. Ya kan? Wis cuy, begitu aja hidup tuh. Jangan dibikin rumit. Ya. Jadi menurut kalian gimana nih? Nah, si Mbak A ini berpikir kayak Tisam, emang nggak bisa segampang itu ya? Kan handphonenya sudah dikembalikan, saya juga nggak apa-apa, duitnya nggak kembali. Bukan seperti itu ya cuy ya. Ini kan kembalikan kepada orang Hong Kongnya. Dia mencabut laporan nggak? Ada kan orang Hong Kong, udahlah polisi, kita cabut laporan aja, handphonenya juga udah ketemu. Iya kan? Itu bagi orang yang pengennya mikirnya simple gitu. Tapi kalau misalkan orang Hong Kong, apalagi itu pekerja migran, dia pasti akan dendam. Ih, kurang ajar ya pekerja migrannya mencuri. Teruskan kasus sampai benar-benar dia ngaku. Kalau kayak gitu gimana? Kasian Mbak kan? Iya. Sedangkan bukti nggak kuat gitu. Masa sih kayak Tisam Mbak A harus mengaku bahwa dia mencuri padahal dia tidak mencuri? Ya ini kelemahan kita. Kita nggak bisa menjelaskan kita jujur tanpa bukti di Hong Kong. Maka itu jangan macam-macam ya. Aduh. Tapi tetap insya Allah Kak Isam dampingi kasusnya. Semoga mbaknya juga bisa melalui proses ini dengan tabah. Kisah hidupnya, kisah ujiannya di Hong Kong menjadikan pembelajaran. Ingat cuy, 8 bulan aja belum kelar nih. Ya kan? Orang Hong Kongnya belum cabut-cabut laporan itu. Kira-kira ada nggak sih kalian yang pernah nemu handphone di Hong Kong? Gimana? Apakah kalian menyerahkan ke polisi? Atau dijual lagi? Aduh, hati-hati ya buat kita semuanya. Jangan sampai kita terjebak dari kasus yang sebenarnya kita bisa menghindari sedari awal. Ingat, saat kalian butuh uang, saat kalian keselepek uang, tetap sabar sama Allah. Ya Allah, berikan saya jalan. Ya, walaupun Allah menguji nih, itu ada duit, itu bukan hak saya. Kembalikan. Oke? Wes, mungkin itu aja sharing Isam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mama, hati-hati ya. Jangan asal membeli handphone. Jangan kelihatan bagus. Lumayan buat anak saya di Indonesia. Ini murah handphonenya, ya kan? Bisa aja. Itu barang curian. Oke? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.